semangat kan semuanya? Masih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, sebelumnya buku-buku yang tidak bergabungnya pada pelajaran kita pada hari ini, tolong dikemas dulu. Dan juga jika ada sampah-sampah di atas mejanya ataupun di bawah kursinya, tolong kalian ambil agar pembelajaran kita ini lebih nyaman ya. Iya Bu. Nah, anak-anak, apakah akhir-akhir ini kalian merasakan cuaca ini semakin panas? Iya Bu. Iya Bu. Nah, apakah kalian pernah melihat tragedi seperti banjir, kebakaran hutan, atau laut yang tercemar? Nah, coba di sini Ibu ingin bertanya, menurut kalian apa penyebabnya? Oke, coba Novita. Faktor manusia juga sih. Nah, jadi benar ya, perubahan iklim itu terjadi karena disebabkan oleh faktor alam dan juga ulah manusia seperti penggunaan bahan fosil, penggunaan kendaraan motor, dan juga kebakaran hutan. Nah, selanjutnya ini kita itu akan belajar terkait apa itu perubahan iklim, dampak, dan upaya apa yang dapat kita lakukan. Jadi perubahan iklim itu merupakan perubahan pola cuaca yang disebabkan perubahan pola cuaca dan suhu bumi yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca seperti CO2, metana, dan juga aktivitas manusia, yaitu pembakaran hutan dan penggunaan bahan fosil dan juga penggunaan kendaraan bermotor. Nah, selain itu, adapun penyebab utamanya itu terjadinya perubahan iklim itu di sini ada yang pertama ada emisi gas rumah kaca, di mana di sektor transportasi dan industri, di mana ini dia itu menggunakan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, di mana ini digunakan secara terus-menerus karena untuk menggerakkan
dan juga pembangkit listrik, dan juga kendaraan kita yang sehari-hari kita pakai. Nah, sebenarnya itu terjadilah keluarlah itu ada gas-gas seperti CO2 tadi, nitrogen oksida yang keluar ke atmosfer. Nah, sehingga menyebabkan bumi kita ini semakin panas. Nah, itu jadilah perubahan iklim. Nah, sebenarnya itu ada perubahan penggunaan lahan. Nah, di mana ini terkait faktor transformasi lahan alami seperti hutan, rawa, dan juga padang rumput. Nah, di mana ini itu sudah menjadi kawasan buatan manusia, yaitu di bawahnya itu ada jaringan, jalan, dan juga permukiman padat penduduk. Nah, sehingga lahan alami bumi ini pantulan cahaya itu atau disebut dengan albedo itu dia menjadi tidak seimbang karena dibangunkan tadi jalan, dibangunkan beton dan juga aspal yang berwarna gelap, sehingga albedonya itu menjadi tidak seimbang dan menyebabkan penurunan drastis. Nah, selanjutnya itu juga ada industri peternakan dan pertanian. Nah, di mana di sini itu ada gambar hewan. Ini merupakan hewan dominansia, yaitu ada hewan sapi dan juga kambing, di mana dia itu kan makan rumput dan rumputnya itu diolah sehingga menjadi serat selulosa. Nah, serat selulosa ini dia menyebabkan terjadinya gas metana, di mana ini dikeluarkan ke atmosfer melalui sendawa dan juga kentut ternak tersebut dan juga dekomposisi kotorannya. Nah, selanjutnya itu pertanian, di mana jika kita tuh menggunakan pupuk kimia nitrogen secara berlebihan, maka dia menyebabkan terjadinya bakteri tanah. Nah, bakteri tanah ini dia akan bertransformasi menjadi dinitri oksigen, sehingga dia mengeluarkan gas emisi N2O ke udara. Lalu ada juga penebangan hutan. Nah, atau disebut dengan deforestasi. Nah, penebangan hutan ini sering kita sebut dengan paru-paru bumi, di mana dia ini merupakan penghasil gas oksigen penghasil oksigen terbesar kita, atau disebut dengan siklus karbon global. Nah, jika hutan ini dibuka lahannya menjadi pertambangan, membuka jadi jalanan, atau juga sebagai perkebunan. Nah, ini itu akan menyebabkan hutan ini tidak bisa pohon-pohon ini tidak bisa berfotosintesis, sehingga dia tidak bisa menyerap CO2 ke atmosfer bumi, sehingga CO2 ini menjadi penurunan drastis. Nah, selanjutnya itu ada polusi dan limbah, di mana ini juga merupakan ulah manusia. Contohnya ini pada sampah-sampah organik ini seperti sisa-sisa makanan, kertas, dan sebagainya. Jika kita biarkan dia semakin menumpuk sehingga menumpuk, maka yang bagian menumpuk ini dia itu tidak ada oksigen. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya gas metana ini keluar, dan itu membuat mempengaruhi juga terhadap perubahan iklim. Nah, selain itu juga ada pasti kalau ada penyebab itu pasti ada dampaknya. Nah, mana dampak yang pertama itu ada kenaikan suhu global, yaitu suhu rata-rata bumi itu naik, di mana bumi kita ini suhunya makin lama semakin panas. Itu disebabkan karena ulah kita juga yang kita tadi ya, seperti kita menebang hutan, nah itulah sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada cuaca menjadi ekstrim, maka terjadilah badai, banjir, dan juga kekeringan ini yang lebih sering terjadi, sehingga jika kita kekeringan, kita akan mengalami kesusahan mendapatkan air, dan kita juga akan merasakan panas. Nah, selanjutnya itu ada kerusakan ekosistem, di mana di sini itu ada kesehatan laut menurun. Nah, coba bantu ibu jawab. Nah, kepunahan spesies ini maksudnya apa? Jika laut kita itu
kesehatannya menurun, maka coba lagi apakah bisa bantu Ibu jawab? Jadi kerusakan sistem yang di bagian saluran dalam hal itu bisa membuat pembuluh menjadi memicu dan bisa juga mati. Sedangkan pada hewan yang ada di darat itu seperti tumbuhan, nah tumbuhan itu akan punah karena kehilangan habitatnya. Iya, benar. Kalau kita berikan apa dulu, Yanti, Ibu takut mau. Nah, jadi kita harus menjaga ya, kenapa lembaga kita ataupun daratan kita agar ya itu tadi dia tidak akan terjadinya penggunaan dan juga merasa terancam. Nah, selanjutnya ada yang terakhir, kenaikan permukaan laut, yaitu bisa menyebabkan abrasi pantai, hilangnya wilayah pesisir. Nah, ini juga berpengaruh karena ini akan menyebabkan terjadinya, jika abrasi pantai maka terjadi banjir. Nah, oke, sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, Ibu ini akan membagikan kalian soal kasus dari materi kita hari ini, yaitu terkait karya yang bisa kita lakukan. Nah, di sini itu Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kalian yang nomor 1, nomor 2 jawab nomor 2 dan ada yang lagi. Habis ya? Bagaimana Ima bisa? Nah, anak-anak, apakah udah selesai kerjanya? Kasus yang diberikan bisa dijawab? Sudah Bu. Oke, kita mulai ya nih. Nah, baik, Ibu mulai dari kelompok 1 dulu deh. Nah, silakan. Siapa perwakilan kelompok 1? Jawab ya. Oke, Gary, silakan. Nah, jadi soal kasus tersebut, di Bekasi warga kesulitan mendapatkan air bersih karena sumber mengalir air berubah terus. Sementara di beberapa wilayah pertanian Jawa Barat, Jawa Tengah selalu mengalami retak-retak akibat kekurangan air. Pertanyaannya, kenapa petani itu mendapat para kekeringan? Jawaban dari Pulau kami, perubahan itu dapat memperparah kekeringan karena suhu bumi meningkat dan curah hujan itu menjadi tidak menentu. Oke, nah kelompok lain apakah ada tanggapan dari jawaban dari Gary? Oke, sama ya. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2, silakan. Nomor 2 jawab. Ya, Ade silakan. Jadi soal nomor 2, upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kekeringan di Jawabannya, pemerintah akan membangun waduk, memperbaiki irigasi dan juga menyalurkan bantuan air bersih ke daerah yang terdampak. Oke, apakah kelompok 3 ada tanggapan untuk kelompok 2? Sama Bu. Oke, sekarang kelompok 3 silakan menjawab perwakilan kelompok 3. Nomor 3, apa yang dilakukan masyarakat untuk menghemat air saat musim kemarau? Jadi masyarakat itu bisa menghemat air, terus juga menggunakan air seperlunya. Terus kalau misalnya di tengah-tengah musim kemarau itu muncul hujan, kayaknya turun hujan, masyarakat tuh bisa nampung airnya, jadi bisa menggunakan air seperlunya. Oke, kita beri apa dulu ya untuk semuanya kita menjawab baik. Jadi apa yang kalian jawab itu sudah benar ya. Jadi kita juga harus
ini, dan juga kita harus menghemat air agar kita tidak mengalami kekeringan, atau kita juga bisa di mana pemerintah itu juga bisa membantu kita itu membuatkan kita waduk agar kita jika mengalami kekeringan itu ada solusinya kan. Nah, oke. Selanjutnya apakah ada pertanyaan? Oke, jadi ada Ibu ingin memberikan kalian sebuah konsep terkait materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Bu. Silakan dibagi. Ibu berikan waktu sesungguhnya cukup kan? Cukup lah ya. Cukup Bu, cukup. Apakah sudah siap? Ini siap. Sudah saya kasih Ibu. Yang udah siap boleh dikumpulkan dulu sama Ibu ya. Oke. Oke, makasih anak-anak udah duduk prosesnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Nah, dari materi kita hari ini pengalaman apa sih yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi Ibu hari ini, atau upaya apa yang bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Coba nanti dijawab. Baik, Gary, Kita sebagai pelajar, sebaiknya kita harus bisa menjaga lingkungan kita seperti tadi, kita tidak punya balkon, terus kita tidak membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Serta itu tadi disebutkan oleh faktor alam juga, kita nggak bisa ini kan kita nggak bisa ganggu juga karena memang faktor alam sendiri. Terus kita sebagai pelajar kita harus bisa menghemat penggunaan air supaya tidak terjadinya kekeringan seperti tadi itu. Oke, bagus Gary jawabannya. Berikan aku sendiri ya teman-teman. Nah, kan kita udah selesai nih. Sekarang Ibu mau dong kalian simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba Erika, bantu Ibu simpulkan. Untuk kesimpulan hari ini, menurut saya Ibu, perubahan iklim merupakan krisis nyata yang terjadi akibat peningkatan gas rumah kaca dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil dan penggundulan hutan, memicu pemanasan global serta cuaca ekstrim. Sebagai solusinya kita dapat berkontribusi langsung melalui perubahan kebiasaan sehari-hari, mulai dari menghemat energi listrik dan bijak mengelola sampah. Terima kasih Erika. Nah, kita itu harus menjaga bumi kita ini agar tetap stabil, dan juga kita jangan menebang pohon sembarangan, jangan membuang sampah sembarangan, karena itu akan berpengaruh untuk bumi kita sendiri. Saking semangatnya Ibu udah sudah lupa. Febri kenapa ya duduk di situ sendiri? Memangnya lagi kelahi sama teman-temannya? Besok-besok nanti sama teman-temannya ya duduknya. Oke. Karena udah berakhir nih kelas, jadi Ibu tutup saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kita tutup dengan berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing.
kalian pelajari materi